Oke, luar biasa nih. Baik, kita mulai aja. Pak Bambang, nggak apa-apa ya, saya buka aja Pak ya. Silakan, silakan. Ya, Pak Adi Kurnia, siap ya? Siap, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Pak Naf juga nih join. Makasih Pak Naf join malam ini. Sehat ya Pak Naf ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita lanjut diskusi kita. Kita udah memasuki buku yang ke-44. Jadi mungkin untuk teman-teman yang selama ini belum pernah join bisa saya coba tayangkan apa saja yang sudah kita bahas supaya kita saling bisa mengisi ya, karena forum ini sebetulnya untuk kita, dari kita untuk kita, supaya apa yang namanya kebiasaan membaca buku dan mengambil hikmah dari buku ini menjadi suatu kebiasaan. Nah, ini adalah sedikit aja dari saya mengenai beberapa buku yang sudah kita bahas. Jadi kita pertama udah ini 14 buku pertama, kemudian 14 buku kedua, ini semua sudah kita bahas. Kemudian terakhir kita membahas The Infinite Game ya, pekan lalu ya. Kemudian hari ini kita rencananya akan membahas The Practice. Yang akan membahas adalah Pak Bambang Pramujo dan juga ada tamu di sini Mas Rifki Widianto dan juga nanti moderator Pak Adi Kurnia. Alhamdulillah ini suatu bentuk yang ideal menurut saya karena tiga-tiganya ada semua gitu loh, dan saya berfungsi sebagai host aja. Nanti setelah ini saya sebagai host dan juga pendengar atau penyimak ya. Juga nanti mungkin bertanya. Kemudian pekan depan insya Allah akan kita bahas sebuah buku yang pernah fenomenal dan menurut saya masih fenomenal karena dampaknya sampai sekarang masih ada, The Long Tail, yang akan dibahas oleh Pak Budi Raharjo. Kemudian tanggal, kalau nggak salah yang kosong ini tanggal 7 Juli, kalau nggak salah, saya lupa tanggalnya. Ini masih belum ada yang ngisi, tapi kemarin ada yang mengusulkan buku terkait MBTI kalau nggak salah. Nah, tanggal yang ke-47 kita membahas The Miracle Morning oleh Pak Ghazali Siregar. Kemudian Mbak Ina akan membahas Factfulness, dan masih banyak yang kosong sebetulnya. Dan nanti kalau kita sudah sampai yang ke-54 itu merupakan pas 1 tahun kita berdiskusi atau membedah buku bersama. Ya, jadi kita belum tahu apa nanti yang akan kita bahas di yang ke-54. Tapi insya Allah juga yang setelah Mbak Ina nanti akan ada Pak Widiawan akan membahas No Rules, kisahnya Netflix ini. Tapi nanti kita akan konfirmasi ulang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kajian bedah buku hari ini. Nah, hari ini karena saya berfungsi sebagai host, saya akan memperkenalkan dulu yang menjadi moderator malam ini adalah Pak Adi Kurnia Komara. Beliau ini adalah Network and Information Technology Solution VP at Telin Hong Kong. Jadi Telkom Indonesia di Hong Kong. Kemudian dia ini pengalamannya sudah banyak sekali, ya, artinya di Hong Kong juga udah lama sekali nih. Kalau saya lihat ini udah berapa nih, 4 tahun lebih nih. Jadi beliau ini terakhir sebagai VP di Network and Information Technology. Sebelumnya menjabat sebagai Customer Interface Manager. Kemudian sebelumnya lagi sebagai Service Quality and Performance Manager. Pendidikan beliau dari Universitas Indonesia dan artinya dari Telecommunication Engineering yang S2-nya, S1-nya dari Institut Teknologi 10 November. Saya persilahkan Pak Adi Kurnia, Mas Adi Kurnia. Beliau ini walaupun techie ya, maksudnya sangat teknologi oriented, tapi ternyata juga sangat soft skill oriented karena beliau nih selalu hadir di acara baik IQ, baik semua acara beliau hadiri. Jadi saya salut sekali sama Pak Adi ini, termasuk hari ini alhamdulillah nih saya bisa belajar dari Pak Adi bisa membuat co-host. Hal yang sepele, tapi karena yang ngomong ini Mas Adi Kurnia ya saya percaya aja, saya ikutin. Ternyata hanya dalam waktu 4-5 detik udah ketemu itu, dan hari ini saya sebagai host dan
Mas Adi Kurnia sebagai co-host. Dan alhamdulillah Mas Adi, sekarang saya bisa ngeset sendiri. Oke. Ya, saya serahkan panggungnya ke Mas Adi. Silakan diatur aja flow-nya seperti apa. Yang penting nanti pasti ada 25 menit pertama dari Pak Bambang. Setelah itu ada komentar dari Mas Rifki dan kita berdiskusi seperti biasa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali malam hari ini pada semua yang hadir di Zoom meeting forum bedah buku yang luar biasa ini dari Pak Gatot Widayanto, begitu istiqomah dan konsisten. Berapa aja yang hadir jalan terus. Nah ini bahkan planning ke depan sudah ada berapa minggu ke depan sudah di-planningkan sama Pak Gatot, luar biasa. Saya sangat terinspirasi lagi sekali dengan apa yang bisa diinisiasikan oleh Pak Gatot ini, dan kebetulan saya bukan orang yang suka membaca, jadi dengan adanya forum ini, wah kesempatan nih bisa langsung mendapatkan sari ilmu dari buku-buku yang dibaca oleh teman-teman, dibedah sama Pak Gatot atau teman-teman yang memang suka membaca dan akhirnya dapat ilmunya. Demikian. Jadi terima kasih Pak Gatot yang telah memfasilitasi kami, dan di forum ini juga kita bisa saling berdiskusi dan berinteraksi dengan berbagai level, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan profesi, siapa saja yang memang berminat untuk menggali ilmu, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari forum bedah buku malam hari ini, dan juga bedah buku yang akan datang. Baik, malam hari ini saya kebetulan mendapatkan tugas dari Pak Gatot untuk memimpin acara sebagai moderator dalam bedah buku yang ditetapkan malam hari ini dengan judul The Practice Shaping Creative Work, karangan Seth Godin. Dan buku ini kalau saya lihat reviewnya luar biasa, ini berisi tentang motivasi dan shaping creative work ya. Jadi karya kreatif itu tidak datang dengan jaminan, tapi ada pola siapa yang berhasil dan siapa yang tidak berhasil. Tidak ada pola, jadi nggak ada polanya. Jadi harus praktis, harus berlatih, harus dilakukan, harus dijalankan. Mungkin begitu kira-kira ya. Saya nggak tahu nanti isinya, karena tadi saya coba lihat download PDF-nya, ternyata dapat juga. Itu banyak sekali cerita-cerita inspirasi bagaimana orang-orang itu, orang-orang yang menyusun buku ini, yang disusun oleh Seth Godin ini, bercerita mengenai berbagai motivasi-motivasi strategi untuk dalam mendapatkan kesuksesan. Baik, pada malam hari ini kita akan dipandu dalam membedah buku ini oleh tokoh yang sangat aktif di grup bedah buku ini, Pak Bambang Pramujo. Setiap bedah buku selalu saya sangat menunggu gimana ketika Pak Bambang mengulas apa buku-buku yang atau topik-topik yang ditayangkan oleh pada episode sebelumnya ya, pada forum bedah buku sebelumnya. Analisanya begitu mendalam, begitu filosofis, dan sangat masuk akal dan mudah untuk difahami. Beliau adalah komisaris PT Wijaya Karya Bangun Gedung dan memperoleh gelar Master di Teknik Sipil di Unis Indonesia tahun 2010, dan sebelumnya pernah juga sebagai berkarir di Wijaya Karya juga, induk perusahaan sebagai General Manager Departemen Industrial Plan, dan juga terakhir di Direktur Operasi 2 di PT Wijaya Karya Persero dari 2013 sampai 2020. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada Pak Bambang Pramujo untuk mengambil alih dan menyampaikan paparannya. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Adi. Suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Ya, Pak Gatot cukup jelas? Jelas sekali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi acara rutin kita hari Rabu, Rebon ini ya.
Rebon ini ngobrol-ngobrol kita dalam acara Bedah Buku. Kali ini saya akan membahas buku yang saya baca. Judulnya adalah Practice Shaping Creative Work. Ditulis oleh Seth Godin. Jadi kenapa saya baca buku ini? Saya beli buku ini sebenarnya. Jadi sebelum ini saya pernah bedah di sini juga, dan buku yang saya suka yaitu adalah The Whole New Mind. Ya. Karena penasaran dengan The Whole New Mind, saya akhirnya beli buku ini dan baca buku ini. Karena saya ingin melanjutkan rasa penasaran. Jadi sebagaimana dulu sudah dibedah di The Whole New Mind, era sekarang ini sudah era baru di mana dominasi otak kanan kita lebih diperlukan. Tidak dikatakan bahwa otak kiri kita tidak diperlukan, tidak, tetapi dominasi otak kanan diperlukan. Dan itu artinya apa? Artinya adalah kreativitas. Kreativitas. Bahkan kita mengenal bahwa kalau tidak salah ya, itu ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi Bapak Presiden pun sudah menyadari bahwa sekarang itu zamannya kreatif. Saatnya untuk mengandalkan kreativitas karena otak kiri kita sudah sebagian pekerjaannya diambil oleh AI, oleh robot, ya, oleh software gitu. Dulu kalau kita menghitung katakanlah ROA itu lama ya. Sekarang dengan satu software cepat sekali. Sehingga kita harus menggunakan sisanya yang dulu kurang dimanfaatkan otak kanan untuk lebih kita manfaatkan. Ya, sebagai contoh bahwa yang akhir-akhir ini bahwa Korea Selatan lah, dia negara yang sangat maju dengan kreativitasnya. Yang diekspor bukan hanya produk, tapi juga tontonan. Ya, kemarin kita BTS membuat geger, itu sangat kreatif sekali gitu. Bagaimana orang beli makanan kok hanya pingin bungkusnya, dan itu faktanya, itu adanya, ya. Dan sampai itu menggelisahkan orang di kita itu, pemerintah turun tangan, di stop, ditutup. Jadi kreativitas itu sangat-sangat powerful. Zaman sekarang adalah zamannya kreatif. Jadi siapa yang kreatif, kayak-kayaknya dia yang akan memimpin. Gitu. Nah, buku ini berjudul The Practice Shaping Creative Work. Karena ada kata-kata kreatif, tapi buku ini saya beli. Nah, kemudian setelah saya baca, isinya akan lebih banyak, semacam tadi sudah sedikit diungkit oleh Pak Adi, itu banyak hal yang filosofis dan motivasi. Tapi menarik, mungkin nanti kita akan jajarkan. Saya akan mulai bercerita tentang judulnya dulu, kan ini harus sepakat. The practice ini adalah maksudnya praktek apa. Ya, the practice ini maksudnya adalah shaping creative work. Ada 3. Shaping creative work. Ya. Saya pertama kali agak bertanya, kenapa tidak delivering? Kenapa shaping? Nah, saya diajari Pak Gatot, kalau bingung, googling saja. Gitu. Karena pemahaman saya masalah bahasa ini juga sederhana, aku cari-cari. Gitu. Ternyata shaping dan delivering itu nggak sama. Kalau shaping, kenapa ia dipilih oleh Seth Godin adalah memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Shaping, pengapalan. Sedangkan delivering itu lebih kepada sampai tujuan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Adi bahwa itu adalah suatu aktivitas yang tidak ada garansi. Tapi sesuatu yang harus dilakukan, baik dilakukan, melakukan sesuatu yang lebih bagus, ya.
Tetapi tidak ada garansi, tadi sudah diungkit. Ya. Makanya ia memilihnya shaping, bukan delivering. Ya. Kemudian creative work, ya tindakan layanan yang kreatif. Nah, di dalam buku ini, shaping creative work itu dijelaskan bahwa shaping creative work adalah melakukan perubahan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Ya. Melakukan perubahan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Nah ini kalau di Infinite Game-nya Simon Sinek ya, Simon Sinek ya Pak Gatot ya, itu just cause-nya seperti itu. Ya, jadi menariknya bahwa ini just cause-nya itu adalah melakukan perubahan demi perbaikan untuk orang lain. Nah, inilah yang merupakan terjemahan dari the practice yang dimaksud di dalam buku ini. Ya, di sini sebutkan shaping karena kita harus sharing. Kita harus berbagi. Jadi semangatnya adalah sharing, berbagi. Ya. Yang kedua, kreatif karena kita adalah sang kreator. Kita bukan hanya bagian dari mesin, tetapi kita adalah sang kreator yang membuat. Work karena ini bukan pekerjaan hobi, bukan kesenangan, tapi sesuatu yang perlu dilakukan karena ada just cause-nya, ada tuntutannya, ada panggilannya. Ya. Siapa kita? Kemudian buku ini untuk siapa? Buku ini untuk kita. Ya. Kenapa? Karena kita, siapapun kita, apakah kita seorang penulis, apakah kita seorang motivator, apakah kita seorang konsultan, apakah seorang dokter, engineer, siapa saja kita, penulis, pelukis, seniman, kita bisa shaping creative work. Karena setiap individu itu unik. Karena kita diciptakan dengan kekhasan kita masing-masing, keistimewaan kita masing-masing. Sehingga karenanya kita ini adalah bisa melakukan shaping creative work sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Panggilan saya apa, Pak Gatot, Mas Adi apa, berbeda-beda. Siapapun yang hadir di dalam acara virtual ini punya panggilannya berbeda-beda. Nah, kita awali dalam buku ini terdiri dari, jadi begini, buku ini kayak sebuah potongan-potongan cerita yang banyak gitu ya, yang banyak. Sehingga dikelompokkan per kelompok-kelompok dan diberi judul yang kadang-kadang untuk mencernanya ini nggak gampang. Mas Adi pernah membacanya. Sehingga saya kadang-kadang harus membacanya kembali untuk mencerap intinya. Maknanya apa. Jadi yang pertama kali kelompok itu disebut trust yourself. Percaya pada diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau tadi bahwa siapapun kita bisa shaping creative work, dari mana kita mulai? Dari kita. Pertanyaannya siapa kita? Ya. Siapa Anda? Siapa saya? What do you do? Dan kalau kita merenangkan begini, ini ada konsekuensi lanjutannya. Dan ini tidak gampang dijawab gitu ya. Karena kalau kita sebutkan, siapa Anda? Saya konsultan. Berarti Anda harus melakukan konsultasi. Memberikan konsultasi kepada orang. Untuk apa? Melakukan perubahan, membuat sesuatu menjadi lebih baik bagi orang. Bukan hanya bagi kita sendiri, bagi orang. Ya. Shaping creative work. Ya. Bagi orang. Jadi siapa Anda? Siapa kita? Kita perlu merenungkan diri kita. Siapa kita? Ya.
apa kita banker, ekonom, apakah kita seniman, pelukis, pemahat, siapa saja. Dan kita bisa memberikan, kita bisa sharing apa yang Tuhan berikan, anugerahkan pada kita untuk kebaikan orang lain. Jadi start dari diri kita. Ya. Nah, setelah kita mengetahui atau memahami atau mengakui ya, siapa kita, baru itu membentuk identitas kita. Siapa identitas kita? Apa identitas kita? Dan kemudian kita melakukan komitmen untuk melakukan praktisnya tadi. Karena kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus melakukan praktis tadi sesuai dengan panggilan kita. Ya. Nah, setelah ketemu identitasnya, kita bisa memilih langkah-langkah berikutnya. Karena kehidupan ini sebenarnya mengikuti pola-pola tertentu. Ya. Dulu mengikuti pola-pola zaman industri, industrial system. Yang kata kuncinya adalah compliant, kepatuhan, nurut, patut, sesuai prosedur. Kalau Anda melanggar prosedur, Anda dipecat. Oh, enggak. Itu adalah pola-pola pikir di dalam era industri. Ya. Jadi pola kepatuhan. Kalau nggak patuh, Anda bermasalah. Tapi di dalam era sekarang itu adalah pola kepemimpinan, pola kontribusi yang kreatif, creative contribution. Ya. Jadi itu yang membedakan yang dulu dengan yang lama. Dengan suatu konsep pemikiran bahwa konsep yang dipakai di buku ini adalah abundant mindset. Abundant mindset. Sama dengan, saya kira itu sama dengan yang dipakai itu di Infinite Game ya, dengan konsep abundant mindset bahwa kita ini berkelebihan. Jadi itu kita mulai dari sana, kita kenali diri kita sendiri, dan kemudian kita sadar bahwa sebelumnya kita mengikuti pola-pola tertentu, tapi sekaranglah saatnya kita mengubah pola kreativitas. Dulu pola compliant, patuh, tunduk sesuai prosedur. Itu dulu. Kemudian setelah itu generous. Generous maksudnya itu murah hati. Murah hati. Ya. Setelah kita merasa memiliki sesuatu sesuai dengan identitas kita, terus untuk apa yang kita miliki? Ya. Di sini disebut hoarding is toxic. Ya. Menimbun itu racun. Jadi apa yang kita miliki, seyogianya kita share. Ya. Yang kita memiliki bisa saja itu berupa uang, tapi jangan lupa kita juga memiliki pengetahuan. Kita juga memiliki pengalaman. Ya. Dulu teman saya suka bercanda. Kalau kalian bagi duit, bagi uang, maka uang di dompetmu berkurang. Tapi kalau kalian bagi pengetahuan, bagi ilmu, ilmu berkurang enggak? Enggak. Enggak. Bahkan saat kita di-challenge, tiba-tiba ilmu kita nambah. Kalau pada acara seperti ini, saya berbagi pengetahuan, pengalaman, ada yang men-challenge, suddenly ilmu saya bertambah. Jadi jangan pelit-pelit, ya. Menurut buku ini, dan menurut saya kira juga benar, jangan pelit-pelit untuk berbagi. Dan ini Pak Gatot, saya harus acungi jempol membuat acara ini, acara berbagi free. Ya. Jangan pelit-pelit untuk berbagi. Ya. Mau dibawa kemana sih pengalaman kita sama pengetahuan kita? Ekor-ekornya kan dibawa menghadap Sang Pencipta kan. Sebelum dibawa ke sana dibagi dulu dong. Kira-kira begitulah konsep dari buku ini. Ya. Sangat bagus tadi, sangat bagus. Sebenarnya kita diam-diam aja boleh. Boleh. Siapa bilang tidak?
Saya punya pengetahuan, saya punya pengalaman, ya sudah kita diem aja. Boleh, boleh. Ada yang nyalain. Tetapi akan lebih baik kalau kita generous, kalau kita bermurah hati, kita sharing, ya, harta kita yang berupa pengetahuan dan pengalaman itu kita bagi. Toh tidak akan pernah berkurang. Ya. Nah, kemudian kalau semua orang berbagi sesuai dengan dengan latar belakangnya sendiri-sendiri, maka di sini disebut diversity is problem solving. Kita bisa memecahkan masalah kalau berkumpulnya orang-orang yang mau sharing tadi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya, ada engineer, ada orang administratif, ada orang marketing, mungkin ada orang creator, ada orang yang muda, ada yang tua, ada milenial, ada kolonial. Gabungan ini justru menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih bermanfaat daripada monolitik yang ada hanya engineer semua. Tidak. Ya, di dalam The Whole New Mind itu kreativitas, salah satu mantranya, salah satu sennya adalah design. Ya. Dan kalau kita bicara desain itu sudah campuran. Campuran engineer, campuran orang seni, campuran macam-macam. Dan kita generous untuk siapa? Di sini disebutkan kita tidak bisa generous atau shaping creative work untuk siapa saja. Nggak bisa. Karena setiap orang itu beda. Beda latar belakangnya, beda pendidikannya, beda pengetahuannya, dan seterusnya. Ya. Jadi di saat kita harus generous, bermurah hati, maka di dalam bermurah hati tidak bisa kita samaratakan. Ya. Jadi kalau kita berbagi pengetahuan tertentu, pengalaman tertentu, itu hanya berlaku pada kelompok tertentu juga, tidak pada semua orang. Tidak. Nah, jadi kita sudah memulai diri kita siapa, diharapkan kita bermurah hati untuk sharing, maka selanjutnya kita adalah para profesional. Profesional itu apa? Dulu, zaman dulu itu kita mengenal profesional pertama kali itu tinju profesional. Muhammad Ali tinju profesional. Waktu saya masih muda, Adi belum lahir. Tinju profesional. Tinju profesional itu apa? Itu petinju bayaran katanya. Ya, petinju bayaran. Jadi profesional pada waktu itu diidentikan bahwa ia adalah bayaran. Menerima bayaran, bukan amatir. Ya. Itu. Nah, di sini tentu saja pemahamannya juga tidak lurus-lurus seperti itu. Tetapi satu hal masalah bayaran. Ya. Generous itu tidak free juga sebenarnya. Orang sering bercanda. Uang itu bukan segala-galanya lu. Terus dibalas, segala-galanya berbuat lu. Nah, sebenarnya gimana? Ya, memang. Di sini disebutkan bahwa diperlukan juga uang. Justru untuk apa? Untuk kita bisa memberikan lebih kontribusi kita pada orang lain. Ya. Di situ. Jadi di sini money permit us to turn professional to focus our energy and our time on the road, creating more impact and connection, not less. Ya. Jadi barang umumnya bahwa kita perlu uang dalam rangka kita untuk memberikan sesuatu yang lebih dan yang lebih itu adalah untuk orang lain. Jadi masalah uang di dalam profesionalisme bukan tujuan. Uang bukan tujuan, tetapi untuk mencapai tujuan. Bukankah kita perlu uang? Ya. Uang bisa kita terjemahkan lebih luas. Uang itu apa? Uang itu, kalau dulu uang itu adalah alat barter. Tapi uang itu sekarang bisa menjadi sebuah harta. Dan kalau kita ngomong harta, harta itu bukan hanya uang.
harta bisa juga kembali lagi bahwa pengetahuan, pengalaman, bukankah itu harta? Karena bukankah itu ada tangible asset, ada intangible asset. Jadi itu yang harus kita pahami, masalah bahwa profesional itu tidak gratis juga, tapi tidak mata duitan tentunya ya. Karena mata duitan tentu bukan profesional. Nah, profesional itu memiliki bakat dan keterampilan. Jadi bakat dan keterampilan itulah yang membedakan seorang profesional dan bukan profesional. Ya. Kemudian seorang profesional harus mempunyai keunggulan, kekhasan, dan keistimewaannya apa? Kalau bakat itu mana yang lebih menentukan keberhasilan bakat atau keterampilan, talent or skill, saya kira itu sudah sering dibahas ya. Ya, jadi saya tidak akan bahas di sini. Tetapi bahwa kalau kita bilang seorang profesional, maka kita harus punya kekhasan dan keunggulan tertentu yang yang membedakan kita dengan yang lain. Kembali, siapa kita, siapa Anda, apa kekhasan kita? Apakah kekhasan kita itu adalah di bidang seni, di bidang memotivasi orang lain, di bidang melayani kesehatan orang lain, apa saja? Be professional. Ya, kata kunci di sini bahwa profesional itu ada perlu skill, perlu talenta, profesional itu tidak free, ya. Profesional itu menuntut sesuatu kekhasan tertentu, keunggulan tertentu, dan profesional itu melayani klien-klien. Klien di sini artinya orang atau kelompok yang dilayani, yang kita layani, disebut di sini adalah klien, gitu ya. Makanya buku ini menyebutkan choose your client, choose your future. Kalau kita harus pandai-pandai memilih klien yang baik. Ya, klien yang baik itu adalah mempush kita dari menuju bakat kita, menuju kemampuan kita. Itu adalah klien yang baik. Selanjutnya setelah profesional tadi adalah intent. Intent itu purpose, kalau di Infinite Game itu just cause ya. Tetapi kalau di Infinite Game just cause itu adalah potret besar. Potret besar. Di sini adalah spesifikasi. Jadi kata kunci di intent itu adalah ini untuk siapa, layanan, produk, ya, our creative work tadi, untuk apa dan untuk apa. Kuncinya di situ. Karena atau kita lihat misalnya di situ kita beli jam, ada jam yang saya sebut aja yang mereknya seperti itu, ya. Harganya itu mungkin 600.000, 700.000. Jadi kalau kita beli jam seperti itu untuk apa? Untuk menunjukkan waktu. Tapi kalau kita beli jam yang branded, untuk apa? Untuk menunjukkan status. Jamnya sama, jam. Tapi ternyata untuknya bisa berbeda. Dan tentu saja untuknya berbeda itu untuk orangnya siapa juga berbeda. Was it for-nya juga berbeda. Was it for-nya juga berbeda. Kita ngomong begitu. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya layanan, servis, apa yang kita berikan, produk yang kita buat, untuk siapa? Di sini tentu saja contohnya akan banyak sekali, ya, banyak sekali. Contohnya yang ada di tayangan ini misalnya, yang satu Lexus, yang satu Innova, Toyota Kijang. Untuk siapa?
Yang satu adalah multi-purpose vehicle untuk ngangkut banyak orang. Yang satu adalah SUV. Yang satu mewah, yang satu biasa-biasa saja. Untuknya berbeda, untuk apanya berbeda, untuk siapanya juga berbeda. Kalau kita bicara kopi, kalau kita pergi ke McDonald MD itu ya, di situ ada McCoffee juga loh ya. McCoffee. Tapi untuk apanya McCoffee di situ dengan Starbucks berbeda. Berbeda. Jadi apakah McCoffee itu ingin membunuh Starbucks? Nah, enggak. Dalam tata mindset abundant, enggak, dia punya marketnya sendiri-sendiri kok. Ya. Kalau kita ke KFC dan ke ayam goreng Suharti, sama-sama ayam goreng, itu dia punya untuk siapa sendiri, untuk apa sendiri. Beda-beda. Jadi, kita harus memahami layanan kita, produk kita, ya, kreativitas kita ini untuk siapa dan untuk apa. Tidak ada yang untuk semuanya. Gitu. Kemarin saya lupa-lupa ingat itu di dalam media ini juga ada yang menanyakan di bisnis kuliner, saya ingin masakan apa kuliner saya itu disenangi semua orang. Rasanya agak aneh gitu. Kenapa disebut aneh? Karena di dalam buku ini sudah dijelaskan seperti itu. Karena seleranya saja di Indonesia saja itu orang Jawa sama orang Sumatera beda. Orang Sumatera itu lebih spicy, suka-suka. Orang Jawa Tengah manis-manis. Orang Jawa Timur asin. Jadi kan nggak mungkin kita membuat satu masakan yang disenangi orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, dan orang Sumatera. Apa yang dilakukan adalah pilihlah. Kita harus memilih siapa yang dilayani dan untuk apa kita apa itu yang apa itu produk ataupun service yang kita berikan. Intent kata kuncinya what is it for, what is it for. Berikutnya ini masalah judulnya memang no such thing as writer's block. Ya. Tapi bloknya saya tebalkan karena kuncinya itu adalah apa sih yang holding us? Apa sih yang membatasi kita dari kita mau generous tadi, dari kita mau sharing tadi. Ya. Yang pertama sertifikat, jasa. Kita mau melakukan sesuatu, waduh kalau saya lakukan itu, saya nggak punya sertifikatnya. Saya nggak punya ijazahnya. Jadi saya nggak bisa dong saya melakukan itu. Ini jadi blok. Tapi, bukankah tidak semua hal itu perlu sertifikat ataupun ijazah? Sehingga kita tetap saja bisa menjalankan bidang-bidang yang ijazah itu tidak diperlukan. Jangan mencari-cari alasan, keep silent, ya, bahwa kita tidak melakukan karena kita tidak punya ijazahnya. Itu yang pertama di dalam buku ini. Yang kedua, itu adalah scarcity mindset yang itu di sini disebut the infinitive game. Nah, gandeng ini dengan yang yang kita bahas yang minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Infinite game. Dia disebut begini. Jadi berpikirnya itu adalah berpikir kita ini tidak scarcity, tapi kita itu adalah abundant. Itu yang kita kembangkan. Ya. Tapi kalau kita itu berpikirnya itu kita scarcity, kemudian kita merasa merasa berkekurangan. Itulah yang akan menjadi blok kita. Jadi kita harus melepaskan itu. Kita melepaskan, kita membebaskan diri kita bahwa kita bisa melakukan aja
untuk menjadi pemenang tidak harus mengalahkan. Itu kan yang dibahas kemarin di dalam Infinite Game. Di sini juga begitu. Ya. The act of creation involves touching, abandon, and being eager to share it with creators. Ya. Di sini ditunjukkan bahwa Seth Godin pun mengapresiasi dan mengadopsi pemikirannya di Infinite Game kemarin, siapa yang menulis, saya lupa, Simon Sinek ya, Simon Sinek Ya, betul. jadi bagian dari bukunya. Dia tidak bersaing antara Simon Sinek dengan Seth Godin, tidak bersaing. Kita saling melengkapi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Saya tidak ingin mengalahkan Simon Sinek, Simon tidak ingin mengalahkan Seth Godin, tidak penting. Bahkan dia mengadopsi ini dengan menempatkan di sini ya pas seperti itu yang ditulis. Ya. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang abundant mindset. Apalagi yang mencegah kita untuk berbuat sharing dan sebagainya adalah non-generous kritik, takut dikritik. Ya. Banyak kritik-kritik itu yang kritik-kritik tidak membangun. Jadi nanti kalau saya lakukan ini, jangan-jangan dikatakan salah, dikatakan sok tahu, sok usil, sok ngerti, sok pandai, sok yang lain-lain. Ya. Ini yang membatasin kita. Dan itu ada di mana? Di dalam pemikiran kita saja, karena di luar sana mungkin nggak ada yang berpikir seperti itu. Ya. Dan yang menarik adalah yang menulis. Ya. Menulis. Di buku ini dianjurkan kita untuk menulis. Ya. Nanti di bagian lain itu kaitannya dengan membaca. Saya pernah ikut satu seminar bahwa kenapa sih negara-negara 4 musim itu perencanaan lebih baik daripada negara-negara di 2 musim. Karena dia dipaksa. Apabila dia tidak merencanakan dan menjalankan perencanaannya dengan baik di musim dingin, pada waktu itu, mati. Jadi siapa yang tidak melakukan perencanaan akan terseleksi oleh alam, mati, meninggal. Tidak ada lagi dia. Dan untuk melakukan perencanaan, dia harus mencatatnya dan menulisnya. Sehingga karakter menulis itu tercipta karena kebutuhan mendesak mereka. Dia harus mencatatnya. Apakah itu dalam bentuk dulu-dulunya belum berupa huruf, tapi bentuk simbol-simbol, ya kemudian simbol-simbol itu menjadi juga huruf, ya, untuk mencatatnya. Apa yang harus dilakukan pada waktu musim dingin? Mencatatnya. Dan untuk merencanakan, dia perlu mendapatkan pengalaman dari orang lain. Artinya dia harus membaca pengalaman orang lain dengan melihat catatan tulisan orang lain. Membaca. Dan itu akhirnya kenapa negara-negara itu maju di berbagai bidang. Itu juga yang beberapa kali Pak Gatot sampaikan bahwa di kita itu ranking membacanya rendah ya. Dan bersyukurlah Pak Gatot ini menebarkan virus. Ya, tapi virus yang baik Pak Gatot ya, virus membaca. Ini saya sangat appreciate. Selanjutnya, assertion itu kayak suatu janji ya. Assertion itu. Tadi kita sudah profesional, kita hilangkan blok-blok kita. Selanjutnya apa? Kita membuat assertion. Satu janji tapi bukan garansi. Satu janji tapi bukan garansi. Itu yang disebut assertion. Kalau kita membeli mobil yang berharga mahal, Mercedes, BMW misalnya, Volvo dan sebagainya, maka si pabrikan, si produsen sudah menjanjikan produk itu akan sangat nyaman,
produk itu akan sangat aman. Sehingga ada fitur-fitur keselamatan yang sama. Dan itu dituangkan di dalam assessment. Mobil ini dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan. Sehingga di benak pembelinya ditanamkan bahwa mobil ini adalah aman. Karena ada assertion yang sudah dituangkan mobil ini dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan. Faktanya Lady D itu crash di dalam mobil itu. Ya. Jadi itu tidak bisa dipenuhi sepenuhnya. Tadi yang disebutkan tidak bisa digaransi. Walaupun fitur keselamatannya sudah ada, waktu terjadi crash tidak bisa digaransi tidak terjadi apa itu namanya itu musibah. Tidak terjadi cedera, tidak terjadi luka dan sebagainya. Tetapi apapun yang akan kita lakukan di dalam hal shaping creative work, kita perlu menyampaikan itu. Ini untuk apa? Dampaknya untuk apa? Kalau gagal bagaimana? Kemudian apa itu exit strateginya seperti apa? Kita harus sampaikan. Sehingga semua orang yang akan menerima layanan kita atau yang bergabung dengan kita tahu. Mereka tahu kan gitu. Karena di sini kenapa dia sebutnya shaping, tidak deliberate. Tidak deliberate. Kemudian skill. On your skill. Ya, bagaimana kita memperoleh keterampilan kita. Ya. Skill itu sendiri ada dua, hard skill dan soft skill. Ya. Ini dua keterampilan yang berbeda. Ya. Hard skill itu ya keterampilan langsung ya. Jadi, bisa mengoperasikan apa itu software, bisa mengoperasikan crane, drill, peralatan gitu, bisa menggambar, bisa menyanyi dan sebagainya, itu adalah hard skill. Tapi yang soft skill itu kan memenuhi komitmen, termotivasi, ya, bersemangat, itu adalah soft skill. Di Wijaya Karya, Wika itu punya dua tempat yang berbeda. Yang soft skill itu di Wika Satrian. Salah satu instrukturnya ya Pak Gadot ini. Pak Gadot itu adalah instrukturnya Wika ya di bidang soft skill yang membentuk orang-orang Wika berwatak kepemimpinan, karena kepemimpinan itu bukanlah hard skill. Kalau melatih menggunakan software itu hard skill. Wika punya hard skill di Wika Pratama adanya di Cibubur, 2 tempat. Karena kita Wika memahami bahwa skill itu ada 2. Dan dua-duanya diperlukan. Ya. Pada level yang ke atas, semakin level ke atas, semakin soft skill yang diperlukan. Kemudian membaca. Ya. Jadi domain dari pengetahuan itu tadi saya sudah bercerita. Mohon maaf, tadi cerita saya tidak ada di buku ya, yang masalah 4 musim tadi, itu saya keluar sebentar untuk memberikan ilustrasi saja, supaya maksudnya kena gitu ya. Jadi cerita tadi tidak ada di buku, mohon maaf. Nanti kalau ada yang baca, lupa, Bapak itu dari mana? Baca 4 musim kok nggak ada di buku, memang tidak ada. Memang tidak ada. Tapi saya hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya membaca itu. Ya. Ini ada potongan Kompas yang karena menarik dan saya takut lupa, saya taruh di sini. Ini potongan Kompas kemarin ya kalau nggak salah. Itu adalah betapa orang-orang besar itu, para profesional itu sangat mengemari membaca. Makanya di sini ditulis kan, kalau Anda profesional, Anda harus membaca. Kan gitu. Di sini Adam Malik, semua sudah tahu Adam Malik itu, peninggalannya coba 4 truk buku seberat 25 ton.
luar biasa. Ya. Buku saya cuma berapa? Bukunya Pak Gatot mungkin banyak. Ya. Ada Malik itu 4 truk ya, 25 ton. Apa saja. Sehingga kalau seorang Adam Malik itu menjadi populer, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga diakui di dunia internasional, karena bahasanya begitu luasnya dari kegemarannya dia membaca. Maka sekali lagi, appreciate saya sampaikan kepada Pak Gatot, yang Pak Gatot dengan just cause-nya yang luar biasa yang disampaikan pada minggu yang lalu, membuat acara ini berlangsung dan menebar virus gemar membaca. Karena dengan membaca inilah maka kita akan menjadi profesional. Ya. Sayangnya bahwa kita ini dalam urusan baca-membaca itu masih ada di bawah. Gitu ya. Kurang gemar membaca. Saya tidak tahu dengan milenial itu apanya kegemarannya membaca, suatu saat mungkin kita bahas. Jadi itu skill, bagaimana kita memperoleh skillnya? Ada 2, hard, ada soft skill, dan salah satu yang diajarkan di buku ini adalah kalau kita membaca. Sebagai pasangan dari menulislah. Ya. Pada kesempatan sebelumnya, banyak rajin, Pak Gatot juga banyak rajin. Semuanya ditulis, dicatat sama Pak Gatot dari para pembicara. Dan itu bagus ya. Karena itu pasangan gitu ya. Di situ di buku ini sebenarnya kayak ngolok-olok saya gitu loh. Ayo Pak Bambang, kamu sudah nulis belum? Jadi kayak ngolok-olok saya gitu. Oke, next. Constraint itu adalah batasan, pembatasan. Dalam mencipta, kalau tidak ada batasannya, maka tidak memicu kreativitas. Ya. Contohnya begini, karena dunia saya adalah dunia kontrakting. Kalau kita diminta membuat pembangkit berbahan bakar gas, tolong dibangun pembangkit berbahan gas. Kalau perintahnya hanya seperti itu, maka daya kreativitasnya kecil. Tetapi kalau kita tambah satu constraint yang harus selesai dalam waktu 12 bulan, nah, kreativitas kita mulai dituntut dengan keras. Kenapa? Karena gas turbinnya itu, untuk pabrikasinya saja, sampai dites perlu waktu 8 bulan. Jadi kita tinggal punya 4 waktu untuk mengirimkan turbinnya dari tempat ia dipabrikasi sampai fondasi kita yang dibuat, tinggal punya waktu 4 bulan. Nah, di sini kreatif kita dituntut. Gimana caranya? Saya tentu tidak akan menjabarkan bagaimana caranya. Nanti itu mungkin suatu saat teman-teman di KJ yang suruh cerita. Karena menjadi banyak sekali pemikiran kreativitasnya. Semua kreativitas itu dipicu dengan adanya constraint, dengan adanya pembatasan. Apa saja pembatasan yang lazim yang ada? Waktu, uang. Jadi di sini ada format, keterbatasan anggota, material, teknologi, regulasi, status quo, fisik. Ini adalah constraint. Dan apabila sesuatu constraint itu diberikan, maka kreativitas dituntut, dipicu. Karena untuk itulah constraint dibuat. Nah, yang terakhir, apa sih isinya? The practice ini, ya ini adalah practice. Ada guna, ada manfaatnya, ada purpose-nya. Untuk apa? Ya, untuk orang lain. Share kepada orang lain. Ada generous gitu, jangan pelit-pelit lah. Gitu ya. Desire to create change, ya.
kita melakukan perubahan untuk memperbaiki sesuatu, membuat sesuatu menjadi lebih baik untuk orang lain, membuat sesuatu lebih baik untuk orang lain. Ya, the change is for someone specific. Ya, tidak untuk semua orang. Ya, kalau kita melakukan tidak mungkin untuk semua orang karena setiap orang berbeda-beda, kan. Kemudian, bagaimana kita membuatnya menjadi lebih baik? Apakah kita tahan untuk dalam waktu yang lama? Tantangan kita. Saya kira itu yang saya ulas dari buku ini. Perlu saya garis bawahi beberapa contoh tadi sebagai saya ambil di luar buku ini dengan maksud untuk memperjelas maksudnya. Mohon maaf kalau itu tidak berkenan pada Bapak Ibu hadirin. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Luar biasa benar. Saya ngelihat bukunya itu udah bingung ini cara mengambil sarinya seperti apa, tapi luar biasa Pak Bambang sudah menguraikannya dengan sangat sederhana dan mudah untuk dipahami dengan berbagai contoh yang bisa kita terima langsung ya. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, sudah hadir di sini rekan kita Mas Rifki. Halo Mas Adi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Rifki. Nah, Ya Pak Bambang, Pak Gatot. kelompok milenial ya, kelompok Gen Y mungkin ya. Karena baru lulus masternya di tahun 2011 kemarin, masih nggak terlalu lama. Sekarang Ya betul. jabat sebagai Direktur Mitra Komunikasi Visinema. Nah, ini kalau saya lihat profil usahanya ini bergerak dengan usaha-usaha yang sifatnya kreativitas ini sangat dituntut ini. Ya. Sebelumnya sudah pernah 8 tahun bergerak di salah satu perusahaan Pertamina dan sekarang sepertinya ini usaha sebagai bisnis owner juga ya, Mas Rifki? Ya. Ingin tanggapannya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang tadi dengan praktis yang oleh Mas Rifki dalam bisnis ini. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semua, Pak D, senior-senior semua ini di sini. Kayaknya saya paling kecil ini di sini. Mohon izin Pak Bambang, Pak Gatot, Mas Adi. Ya, dari yang disampaikan Pak Bambang barusan memang kalau dilihat itu jalannya memang seperti itu ya kalau yang saya jalanin ya. Dari mulai practicing gitu ketika awal masuk ke dunia industri kreatif itu awalnya dari gambar. Dulu saya suka gambar zaman SMA, saya suka gambar, bahkan saya ngedesain rumah dulu untuk teman saya gitu ya, walaupun duitnya nggak ada gitu, dan teman saya juga cita-citanya pengen bangun rumah kayak apa gitu ya, gambar. Terus saya suka gambar sepatu, saya suka gambar kendaraan, mobil, motor, desain pakai tangan waktu itu ya karena belum ada peralatan yang canggih. Terus dari situ terus belajar kuliah, kebetulan kuliah di BINUS waktu itu S1, tes 2 ekonomi dan DKV, dua-duanya keterima. Jadi saya bingung gimana mau milih gitu ya, dua-duanya nggak mungkin dijalanin. Akhirnya saya milih ekonomi, terus lanjut lagi sekolah. Sebelumnya saya pernah di bidang berhubungan dengan kreativitas juga. IO ya di Diandra, kalau teman-teman tahu di Diandra, terus sempat masuk ke dalam manufacturing juga, FMCG di Indofood. Setelah itu ikut dosen, ngerjain project, setelah itu baru join ke Pertamina. Nah, dari yang dipaparkan Pak Bambang itu mungkin saya mau ada istilahnya ada memberikan satu point of view yang saya tambahin gitu ya. Jangan lupa ketika kita berbisnis, ini karena saya udah nggak jadi karyawan lagi gitu ya, jadi karena berbisnis, jangan lupa membranding diri kita gitu. Jadi branding itu sebagai kunci bagaimana klien atau orang lain atau calon konsumen itu menilai diri kita. Nah, karena saya background-nya di migas selama 10 tahun pada satu di Pertamina, saya memberanikan diri untuk membranding diri saya
selain bekerja sebagai salah satu gas and oil commercial B2B, saya kemana-mana kalau meeting ya, kalau main ke field, saya pasti bawa kamera tuh. Jadi bawa kamera, jadi ada stakeholder, ada government, ada audit. Ada salah satu audit government yang biasanya mereka kalau ditemenin oleh teman saya itu biasanya suka emosian gitu. Maksudnya nyecer terus. Tapi once saya bawa kamera, saya foto-foto, terus dia lihat hasilnya, jadi distract tuh. Jadi kerjaannya jadi mencair. Jadi ada ice breaking menggunakan terus kamera gitu. Karena siapa sih yang nggak senang difoto, fotonya bagus gitu ya. Apalagi cewek gitu ya. Apalagi si auditor ini cewek gitu. Yang cowok juga suka gitu kan. Nah dari situ kita terbiasa, terus juga di luar kantor pun juga saya sebagai content creator dan kebetulan sekarang bantu Pemprov DKI untuk membuat konten mengenai kota gitu ya. Nah dari situ perjalanan secara general persis apa yang disampaikan Pak Bambang, paparan dari buku itu persis practicing, lalu juga bagaimana dulu mungkin awalnya nggak dibayar gitu ya, karena cuma dikasih uang dinas doang gitu. Sekarang nggak bisa, sekarang mereka harus bayar. Jadi saya berbalik. Jadi dari keteraturan yang tadinya di kantor, itulah justru sekarang saya jualan itu Pak. Jadi jualan keteraturan. Saya jualan pakem-pakem bagaimana di oil and gas itu kita harus tampilkan itu dalam sebuah tampilan yang casual, tapi tetap dengan kaidah-kaidah yang memang tetap dipatuhi gitu ya. Nah kebetulan juga ini kreativitasnya tidak liar-liar banget gitu, jadi motret memang secara bisnis saya juga tidak jauh-jauh dari oil and gas dan industrial, jadi memang kita ngambil segmennya niche ya, jadi memang filming khusus untuk industrial dan spesifiknya lagi di oil and gas. Kenapa? Memang saya punya pengalaman di sana dan saya juga tahu gitu gimana BOD ketika menyaksikan video ketika ada satu overhaul kayak tadi Pak Bambang bilang misalnya gas turbin gitu ya. Nah, buat teman-teman di field kalau misalnya ada maintenance gas turbin itu ketika mengeluarkan uang senilai 4 juta dolar misalnya, dia kan harus tahu tuh dari 4 juta dolar itu overhaul dia harus investasi berapa tahun. Nah, kadang-kadang itu yang nggak kepikiran sama teman-teman di teknik gitu. Di teknik teman-teman yang ngerjain, yang teman-teman di teknik yang ngerjain atau di HSE kan taunya cuman zero fatality, tepat waktu atau 1 or 2 day ahead, tapi dia nggak lihat tuh value-nya dari apa yang dia kerjakan itu untuk bisnis seperti apa. Jadi itu kita translatekan ke situ. Jadi ada satu kemasan video yang casual dan saya pikir sepakat ya kalau ketika kita di kantor, ketika kita dapat WhatsApp ya, itu ada PPT, ada PDF, ada foto, ada video, percaya ada 2 hal besar yang akan dibuka pertama kali kalau nggak foto atau video. PPT, PDF itu ketika kita di rumah kita udah capek gitu ya, wah ini kerjaan gitu, karena udah berasumsi itu kerjaan. Padahal video yang kita kirimkan, apa yang kita produce juga di teman-teman kantor, padahal itu kerjaan juga, tapi secara casual itu bisa terdeliver dengan baik dan dengan cepat disampaikan kepada level yang memang mungkin levelnya 3 atau 4 di atas kita. Ketika katakanlah Pak Bambang gitu ya, punya manajer, ada satu project manager, dia bikin satu project highlight menggunakan video, ketika dikirimkan ke Pak Bambang atau ke teman-teman yang lain, mungkin kita lihat PDF atau PPT ini apa sih kerjaan kan gitu. Begitu lihat video, oh ini kerjaannya kemarin. Nah di dalam video itu ada informasi-informasi. Bahkan sebetulnya pekerjaan itu ada dikemas secara casual di dalam video sehingga lebih enjoy. Nah dari situlah kenapa kreativitas perlu bahkan sampai industrial yang memang secara teknis otak kanan otak kiri tadi dibilang memang sekarang teman-teman mungkin juga bukan hanya bekerja tapi menerima informasi juga lebih senang menggunakan otak kanan dan lebih ringan gitu ya karena ada imajinasi di situ ada imajinasi di situ ada analisa di situ ada istilahnya asumsi-asumsi yang bisa diperlihatkan dan di-drive seperti apa yang kita mau, seperti itu. Sedangkan kalau dalam berbentuk data, mungkin gini Pak, kalau tadi dibilang millennials ini nggak mau baca ya, karena memang sekarang udah visual ya, visual, audio, memang bukan lagi nggak mau baca. Sebenarnya teman-teman juga banyak yang masih bikin blog atau apa, tapi lebih menarik kemasannya dalam ketika berbentuk ilustrasi gambar atau juga narasi suara seperti itu. Kalau kita tahu kan contohnya kayak sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, terus podcast, Spotify atau Clubhouse yang terakhir ini ada Clubhouse yang teman-teman di situ bisa sharing
menggunakan voice streaming itu juga jadi salah satu kenapa milenial sekarang bahkan bisnis itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang nih Pak, saat ini gitu. Ketika teman-teman blog lagi dulu booming ya, kita bikin blog banyak baca, berlomba-lomba untuk nulis novel. Sekarang orang berlomba-lomba untuk menceritakan sesuatu di YouTube atau memfilmkan sesuatu di YouTube, bahkan di Netflix sekalipun gitu ya. Dan mereka bisa sharing secara bercerita di dalam Spotify, membuat podcast gitu. Bahkan podcast selalu digemari gitu sekarang tuh kalau kita lihat trending podcast, apalagi saat pandemi kayak gini kan kita jadi lebih intens ya untuk melihat sosial media seperti apa, kira-kira gitu. Jadi memang betul bahwa yang disampaikan di dalam buku dan dipaparkan oleh Pak Bambang itu sangat berhubungan dengan industri kreatif, Pak. Nah, makanya kenapa Pak Presiden juga memberikan satu ruang terhadap kreativitas karena memang itu the future of our nation ketika dan itu menjangkau di semua kalangan ya, bukan hanya di top tapi juga di kalangan-kalangan atau di teman-teman yang memang dalam hal ini masih berkuliah, belum ada modal yang banyak, UMKM gitu sederhana sehingga di situ dikemas menjadi satu hal yang bisa menjual ya. Kita belajar tadi dari Korea menjual industri film, India, Bollywood menjual film, bahkan Amerika sebesar itu pun menjual Hollywoodnya ke seluruh negara gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang memang selama manusia bisa berkomunikasi, masih mendengar, masih berbicara, bisnis kreativitas itu masih akan tetap dibutuhkan, Pak. Bahkan di industri seindustrial seperti Pertamina atau di Wika, itu sangat dibutuhkan. Bahkan industri seperti Gojek ya, saya harus bilang Gojek itu padahal dia delivery ojek ya, ojek kita nggak akan nyangka gitu ternyata materi marketingnya Gojek itu kalau kita lihat itu bukan hal yang biasa gitu. Kalau kita itu marketing analisnya mereka itu sangat istilahnya piawai dalam membuat gimmick marketing di dalam branding hanya sebuah layanan online gitu ya, atau kalau sekarang tuh delivery service lah gitu. Jadi memang berkaitan sekali. Dan saya juga sama kayak Mas Adi, kebetulan jarang baca buku, tapi saya bikin buku Mas Adi nih. Ini saya bikin buku. Nih, ini atau kebalik ya. Judulnya Potret Jakarta Kolaborasi Melawan Pandemi. Jadi karena saya bisanya motret ya Pak, sama narasi caption sedikit, akhirnya saya inisiasi untuk bikin buku ini. Kenapa saya bikin buku? Karena ini potret mengenai sejarah Kota Jakarta bagaimana melawan pandemi kemarin ketika 2020. Di sini ada 70 kontributor, kita ajak mereka untuk membuat satu karya di mana sebetulnya karya itu bisa tetap dibagikan pada saat sulit sekalipun seperti pandemi. Dan alhamdulillah buku ini juga kita kirimin ke beberapa negara, contohnya kayak ke Amerika. Ini buku ada tiga buku kita taruh di National Library-nya di Washington DC, dan juga ada di Australia, kita taruh di National Library-nya mereka sebagai bahan literasi, sebagai bahan pembelajaran. Jadi kalau ini aku nggak promosi masalah buku ya, tapi kita ngomongin kreativitas yang menjadi buku gitu ya. Jadi di sini tuh ada foto-foto ya, ada foto-foto bagaimana tenaga medis itu menghadapi pasien-pasien, lalu seperti apa sih gitu penanggulangan atau seperti apa pada saat itu situasinya. Jadi buku ini sebagai literasi pembelajaran ketika nanti kita nggak tahu Instagram atau Facebook atau YouTube mungkin nanti nggak ada lagi ya. Jadi adanya cuma buku, dan buku itu lebih kalau kita bilang legacy atau heritage di mana nanti anak cucu kita tahu bahwa oh iya kota ini pernah menghadapi pandemi seperti apa gambarnya. Kalau nanti ya dalam kurun waktu misalnya 10-20 tahun ternyata Instagram tutup, terus ternyata ada Facebook juga tutup, YouTube juga ternyata beralih fungsi, maka buku akan menjadi tetap betul Pak membaca. Kenapa memang basicnya membaca, tapi ini lebih ke arah foto ya, jadi visual gitu. Itu menjadi salah satu literasi sejarah bangsa ini dulu pernah mengalami pandemi dan seperti apa gitu. Jadi memang banyak sekali kreativitas yang kita bisa lakukan, termasuk juga di manajerial juga begitu Pak. Kalau teman-teman sebetulnya kan kreativitas itu nanti akan menghasilkan ide. Ketika menghasilkan ide itu
nanti diharapkan untuk memberikan solusi, kan gitu ya. Jadi sebetulnya kreativitas yang bermanfaat itu adalah kreativitas yang memberikan solusi. Ini kalau kita bisnis ya, dalam dunia bisnis gitu. Bahwa kreativitas yang diminati oleh industri-industri adalah kreativitas yang memberikan solusi. Ketika tidak memberikan solusi, ya itu akan hanya menjadi art, istilahnya kesenian ya, kesenian hanya sebagai istilahnya instrumen lah pelengkap sebagai otak kanan dan otak kiri gitu. Tapi begitu kreativitas itu memberikan solusi, disitulah adanya proses profesionalisme dan juga proses bisnis yang kita bisa jalankan. Kayak misalnya di tempat saya ini banyak teman-teman di Pertamina, saya harus nyebut merek gitu ya, di Pertamina. Mereka nggak tahu ketika bekerja sama dengan saya, ternyata saya ex orang Pertamina, dan mereka kaget gitu ketika saya mendeliver produknya dengan tingkat error yang sangat minimal gitu kan. Kalau misal kita syuting gitu ya, syuting safety induction, kita syuting campaign, SSE, kita syuting SSE biasanya ketat tuh kalau di field. Jadi misalnya, oh nggak pakai chin strap, oh nggak pakai glove, oh nggak pakai nggak pakai earplug. Nah, karena memang tim saya ini kebetulan juga ex oil and gas Pak. Jadi yang saya hire itu semuanya tim memang yang sudah mengerti safety. Jadi ketika kita syuting di lapangan, kita nggak ada tuh yang namanya miss retake minggu depan udah pulang ke Jakarta, misalnya jauh-jauh dari Sumatera, terus balik lagi ke Sumatera hanya untuk ganti yang tadinya nggak pakai chin strap, terus pakai chin strap tuh nggak. Kita minimalisir itu. Jadi betul bahwa kompetensi itu juga perlu, practicing itu juga perlu, dan satu lagi yaitu branding Pak, itu perlu. Jadi ketika berbicara apa sih kelebihan lu Ki, lu punya bisnis media, multimedia, ya gue spesialis memang di industrial atau di oil and gas secara spesifik gitu. Jadi memang kita harus mengambil pasar yang berbeda Pak, ketika teman-teman yang lain mungkin industrinya ada yang kreatif di wedding atau di event yang lain gitu. Tapi saya lebih milih motret besi-besi Pak, besi-besi, terus lebih suka motret-motret di hutan belantara gitu. Saya lebih suka motret-motret dalam kondisi memang industrial ya. Karena memang value dari mereka atau teman-teman yang bekerja itu di lapangan tuh kita tahu bagaimana lelahnya, itu harus kita potret, harus kita abadikan, dan dalam kondisi proper itu menjadi satu value perusahaan atau klien kita. Kira-kira gitu. Jadi kalau boleh saya rangkum lagi, kreativitas yang istilahnya di dalam bisnis, di dalam industri bisnis yang bisa menjadikan satu nilai adalah ketika idenya memberikan solusi. Kira-kira itu. Itu Mas Adi, Pak Bambang, Pak Gatot. Iya, waduh, luar biasa. Memang penuh dengan ide-ide kreatif dan menginspirasi buat kita semua. Baik, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ini saya lihat nih ada yang baru bergabung, Bapak Kris Rahman. Selamat bergabung Pak. Mungkin baru pertama kali. Di sini kita forumnya bebas, jadi juga ada banyak. Hari ini tadi saya lihat sudah mencapai 40 peserta, ini luar biasa malam ini. Artinya memang topiknya sangat menarik dan banyak. Mungkin teman-teman yang baru bergabung di sini silakan. Ini sebenarnya forum bisa kita saling berbagi. Boleh menambahkan, mungkin ada pengalaman pribadi yang juga mendukung atau seide dengan apa yang disampaikan di rangkuman tadi oleh Pak Bambang dalam practicing ini. Mungkin mau sharing di sini silakan, atau mungkin ada yang tidak sependapat. Wah, harusnya nggak seperti itu, harusnya begini. Silakan. Ini bebas saja kepada teman-teman yang mau, silakan open mic, open kamera kalau memungkinkan untuk memberikan komentar. Silakan. Mungkin ada. Ya, saya coba, bisa Pak. Zulkarnain. Oh ya, Pak Zulkarnain. Oh ya. Ya, saya mau nanya mungkin ke Pak Bambang. Itu tadi kalau kreatif itu hubungannya dengan visi bagaimana ya? Karena kalau saya pernah mendengar sejarahnya Bill Gates itu kan dia mungkin orang yang kreatif tapi juga saya lihat visioner gitu. Jadi apa yang kelihatannya tidak mungkin hari ini dilakukan oleh Microsoft itu mungkin belum terlihat pada saat tahun 70-80-an. Bill Gates ini mau buat apa ya? Setahunya kita tahu waktu itu dia buat DOS, lalu Windows dan seterusnya. Jadi saya melihat si Bill Gates ini kan sebagai seorang yang kreatif sekali. Jadi di situ
peranan kreatif sangat besar, tapi juga saya melihat dia seorang yang visioner gitu. Jadi bisa melihat berapa puluh tahun ke depan itu kira-kira teknologi akan seperti apa kira-kira. Jadi kalau dari buku itu apakah ada hubungan antara kreativitas dengan visi ya gitu kira-kira gitu. Mungkin pertanyaan untuk Pak Bambang gitu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Bambang bisa langsung. Kita one on one langsung. Baik, terima kasih Pak Jul. Kalau pertanyaannya apakah di buku ini dibahas masalah visioner dengan kreatifnya, nggak ada. Tapi kalau saya boleh punya pandangan bahwa visioner itu memerlukan kreativitas. Kita bisa melihat atau lebih tepatnya meramalkan apa yang akan terjadi dengan kreativitas. Ada juga buku yang menarik itu, tapi belum selesai itu. The Future for Everything. Menarik. Tapi meramalkan masa depan artinya adalah bagaimana kita melihat sudut pandang yang berbeda dari apa yang dimiliki hari ini. Karena masa depan itu tidak terpisahkan dari apa yang hari ini. Jadi merupakan fungsi kelanjutan hari ini. Contohnya, misalnya, bagaimana kebutuhan pangan yang akan terjadi di masa depan. Maka orang akan menggunakan pendekatan berapakah penduduk dunia hari ini, berapa pertumbuhannya, sehingga kalau kira-kira 30 tahun yang akan datang, berapa jumlah penduduk dunia. Kira-kira teknologi apa yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Dan orang mulai mendebat, menjaga-jaga. Kan gitu. Apakah yang diperlukan orang-orang nanti di masa depan dengan yang ada hari ini. Jadi menghubungkan hari depan dengan hari ini sebagai suatu fungsi, tapi tidak seperti fungsinya kalkulus ya Pak. Jadi itu dari pemahaman yang Pak Jo dari sumber yang lain. Tetapi pemahaman ini tidak saya ambil dari buku ini, ya. Tapi itu saya ambil dari sumber yang lain. Kira-kira mudah-mudahan ini. Iya, mungkin kayaknya Pak Bambang ada kendala. Iya. Tapi message-nya sudah tertangkap ya, Pak Zul ya? Baik ya, terima kasih Pak. Kemudian itu tadi buku yang disinggung tadi bisa melengkapi kekosongan waktunya ini. Kekosongan topik bisa jadi bahan ini kalau Pak Bambang sudah selesai membaca buku yang tadi disampaikan Pak. Itu Pak Bambang bukunya modern banget yang itu belum baca, tapi dulu ada buku yang senada itu ya, itu jadi klasik tuh bukunya Alvin Toffler kalau nggak salah, The Fourth apa ya, Industrial Revolution. Dia menceritakan ketika kita baru pindah ke ini ya, dunia internet dan lain-lain itu ya, ketika itu saya rasa itu pertamanya ya, pemikiran atau buku-buku itu yang dijadikan, terus orang banyak yang buka buku yang terakhir yang Pak Bambang bilang itu, cuman saya belum sempat baca. Iya. Ya Pak Gatot. Iya. Mungkin Pak Kris ada pendapat lain Pak? Mungkin? Waduh, belum ada. Saya baru pertama, jadi masih grogi nih. Ya, nggak apa-apa. Saya sama dari industri migas juga dulunya. Oh. Saya dulu muridnya Bu Ice, Pak Niko Kanter, gitu-gitulah. Cuman sekarang udah sama-sama berjenggot putih, jadi ya gimana ya? Gitu. Silakan aja Pak, saya sambil dengar dulu. Nanti kalau udah warm up, the next time, maybe I can solicit more input gitu ya. Iya Pak, aduh ikut terus Pak. Saya juga awalnya ikut-ikutan, tapi lama wah menarik sekali, banyak yang bisa kita bahas. Karena kan kalau udah segini kan, unlike Pak Gatot atau Pak Bambang, kita bacaan banyak yang beralih dari buku manajemen gini atau ke banyak buku-buku lain gitu. Jadi sekarang ini it's a teaser for me gitu seolah-olah.
supaya saya semangat lagi baca-baca yang begini, buku manajemen ya. Terima kasih. Baik, ya. Kalau tadi saya kalau ngelihat dari bahasannya Pak Bambang tadi yang menohok banget tadi, nggak bisa disebut profesional kalau nggak baca buku katanya. Aduh, gimana? Ini jadi harus semakin aktif nih di bedah buku nih, atau mulai itu pendapat penulis Pak Adi, bukan pendapat saya. Iya, maksudnya sama aja dengan tadi Bapak menohok kok belum bisa menulis. Nah itu makanya di sisi itu saya kan, waduh, saya diolok-olok buku ini, kapan kamu menulis ketika itu. Beruntung tadi Mas Riki sudah mau menerbitkan buku, luar biasa itu, masih muda udah terbitin buku ya. Saya kalau dikirim ke rumah juga terima kasih bukunya. Saya cuma mau komentar ini Pak Gatot, tadi Mas Rifki bilang komentar mengenai bahwa generasi baru ini, generasi milenial kurang sabar ya kalau membaca ya. Saya rasa itu progresi yang natural ya, karena kalau kita pikirkan secara dalam itu dari bacaan, kita juga yang tua-tua senang kan kalau ada satu penyampaian melalui PowerPoint misalnya gitu, rangkuman dan segala macam. Kan yang berikutnya adalah videografi ya, film segala macam ya. Kemarin itu, aduh saya lupa pengarangnya ini, tapi ini pengarang filmografi orang Indonesia, dia diceritakan tentang kopi ya, sejarah kopi dan bagaimana kopi berkembang ya. Fantastik, karena tanpa pengetahuan kita jadi belajar ya, sama dengan baca gitu seolah-olah. Dan it's a teaser lagi ya, kayak semacam appetizer lah kalau makan ya. Nanti sudah itu kita baru baca mendalaminya lagi dari buku-buku yang seperti kita bacain. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Mas Rifki mungkin mau menambahkan komentarnya Pak. Mas Adi, saya mau sedikit meluruskan tadi, sebenarnya itu bukan statement ya masalah generasi muda milenial tidak gemar membaca, bukan. Itu sebuah pertanyaan dari saya. Apakah generasi milenial itu, karena saya bukan generasi milenial, suka membaca atau tidak? Bukan statement. Jangan misleading di sini seolah-olah itu ada statement bahwa generasi milenial tidak suka membaca. Bukan itu maksudnya. Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Iya. Baik. It's 21 hours. Oke, selanjutnya silakan. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya atau menambahkan. Ini sepertinya Pak Nur Al-Fatah kayaknya mau bicara. Pak Nur? Oh iya, Pak Nur. Selamat. Ada yang ingin disampaikan? Saya mau nanya Pak Bambang yang udah baca buku. Siap. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah, ini senior saya nih Pak Bambang. Dari dulu suka baca. Saya tadinya berharap dari buku ini adalah tentang membicarakan tentang kreativitas. Bagaimana kreativitas itu didorong, dipicu, dan bagaimana supaya embrio-embrio di suatu korporasi, suatu organisasi bisa tumbuh dengan cepat. Tapi ternyata di dalam bedahnya Pak Bambang itu lebih ke arah, kalau saya tangkap, itu lebih ke arah semacam tuntunan atau pedoman bagaimana kreativitas itu dibikin kayak semacam prosedur malah mirip-mirip itu. Pertanyaan saya itu, apakah itu akan menyebabkan kreativitasnya tidak berkembang ya? Yang saya tahu dengan organisasi zaman sekarang ini kan organisasinya sangat cair ya, bukan semuanya diatur lah menurut saya. Justru malah kebanyakan diatur, kreativitasnya tidak muncul. Ini bagaimana menurut pandangan Pak Bambang? Terima kasih. Boleh dijawab ya Mas Adi? Ya, silakan langsung Pak Bambang. Ya, jadi ya benar sekali nih Pak Nab ini sebetulnya juga masalah jagonya kreativitas juga ini. Saya berharap next time gantian Pak Nab di posisi saya ya. Menarik karena
pengalamannya juga banyak ya. Jadi saya tahu persis karena saya tahu persis Pak Nabi ini. Saya ajak-ajak ke sini supaya mau sharing gitu. Buku ini sebenarnya urutannya nggak seperti itu, Pak. Tadi Pak Adi sudah sampaikan. Ini agak unik buku ini. Jadi ini buku yang dibuat kayak potongan-potongan pendek sampai sebentar ya, sampai lupa sama berapa potongan. 219 potongan. Potongan pendek-pendek cerita-cerita gitu. Kadang-kadang yang berulang gitu. Sehingga saya memerlukan waktu untuk bagaimana mengalirkan cerita ini. Supaya menjadi mengalir cerita ini. Kalau enggak, ini muter-muter. Jadi bagi siapapun yang memegang atau membaca buku ini, yang saya sampaikan tadi itu saya buat urutan mengalirnya. Saya ambil keyword-keywordnya, kan gitu ya. Jadi Seth Godin sendiri menulisnya nggak seperti itu. Bahkan misalnya What is it for gitu, dia 4 kali dengan judul yang sama. Ini apa? Coba lagi. Maksudnya apa lagi? Sehingga saya berlari-lari antar halaman dan sebagainya, mencoba menangkap maknanya, dan kemudian saya sarikan, saya buat sebuah storyteller, sebuah cerita yang mengalir, supaya bisa dipahami dengan gampang. Gitu. Itu ya. Jadi bukan sesuatu yang harus urutannya seperti itu tidak ada. Dan memang buku ini sebenarnya lebih ke motivasi untuk orang berkreasi dengan mengandalkan tadi. Kan ada shaping creative work ya. Jadi tujuan utamanya adalah melakukan perubahan, satu katanya perubahan ya. Untuk apa perubahan? Untuk membuat sesuatu yang lebih baik, kata yang keduanya adalah sesuatu yang lebih baik bagi bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain. Jadi ada 3 terangkai di dalam itu. Kemudian itu yang dipraktekkan, dilakukan. Ya, kalau nggak kecapek, ya lesson-nya apa? Diulangi lagi. Maka disebutkan di sini tidak ada garansi, tidak ada. Walaupun kemudian mobil itu sudah dipasangi dengan misalnya itu fitur-fitur keselamatan, tidak ada digaransi kalau terjadi kecelakaan kemudian yang garansi itu asuransi, tapi si pabrikan tidak menggaransi. Tapi dia dinarasikan, ya di sana. Kata kuncinya di situ. Jadi shaping creative work itu kita belah menjadi chain perbaikan untuk apa menjadi lebih baik dan orang lain. Itu Pak Naf mudah-mudahan menjelaskan ya. Jadi kalau bukunya disusunnya nggak kayak gitu Pak. Ya, betul. Saya pada awalnya saya sempat bingung gimana cara mereviewnya ya kan gitu. Tapi ya tantangan adalah tantangan, challenge adalah challenge sehingga ya berdasarkan saya harus mengeluarkan kreativitas saya sendiri untuk menyusun buku ini. Mungkin Mas Adi pernah melihat bukunya, ya hasilnya seperti itu. Betul Pak. Iya tadi saya juga makanya begitu Pak Bambang menguraikannya begitu terstruktur, begitu konten-kontennya ini sangat. Jadi oh ternyata ini toh isi bukunya. Tadi waktu saya sempatkan ada yang PDF-nya, saya coba lihat-lihat gitu halamannya. Ini gimana isinya ini, mana struktur, aduh. Tapi Pak Bambang dengan luar biasa bisa mengolah itu, mengambil sari-sari dari berbagai potongan-potongan cerita yang disampaikan. Oke, Pak Bambang, Resen silakan. Pak Gatot, Resen silakan Pak Gatot. Ya, terima kasih Mas Adi. Ini mohon izin bertanya ini sebetulnya. Pertama sebetulnya bukan bertanya dulu, saya appreciate kepada Pak Bambang yang sudah berhasil membuatnya komprehensif dan saya senang sekali di awal tadi saya juga waktu baca judul bukunya juga sempat bingung kok shipping gitu, kenapa nggak delivering gitu, dan ternyata Pak Bambang mengulas dengan sangat baik. Kemudian juga tadi just cause-nya juga sangat jelas, yaitu untuk perbaikan untuk orang lain. Ini menurut saya luar biasa. Jadi saya appreciate sekali, apalagi ternyata Bapak terus terang mengakui bahwa ini bukunya strukturnya tuh potongan-potongan cerita dan Bapak berhasil mengkompresikan menjadi kalau nggak salah 7 poin tadi ya di catatan saya ya. Ini sangat-sangat menarik dan 7-7-nya itu semuanya penting, 7 atau 8 nanti tadi. Nah, pertanyaannya sebetulnya lebih kepada ke Mas Rifki. Maksudnya gini, terkait dengan
apa yang disamerikan yang saya lihat cukup disebutkan oleh Pak Bambang beberapa kali, kekhasan, keunggulan, keistimewaan. Ya, beberapa kali, kalau nggak salah 2 atau 3 kali Bapak menyebutkan itu. Nah, kemudian ini ditangkap oleh Mas Rifki bahwa perlunya branding gitu ya. Jadi tadi Mas Rifki senang sekali there is no such creative work if there is no solution gitu. Jadi kalau kita hanya kreatif gitu, saya membuat misalkan ballpoint di depan saya, soalnya ada ballpoint ini, wah desainnya segala macam, tapi nggak memberikan solusi apa-apa, it's just a ballpoint gitu ya. Akhirnya orang melihatnya sebagai karya seni, ya yang orang tidak ingat. Nah tadi Mas Rifki nyinggung sedikit mengenai Gojek misalnya ya, yang menurut dia ininya bagus, ininya piawai banget. Nah saya mau tanya ke Mas Adi karena begini. Di beberapa kesempatan sebelumnya kita sudah membahas buku mengenai branding dan marketing, ya ada branding gap. Nah, menarik sekali di mana branding itu waktu itu si Mas Saim Imtiaz mengatakan bahwa itu tergantung dari si customer ngebrandnya itu seperti apa. Jadi misalkan Mas Rifki ngebrand dirinya sebagai apa gitu, ternyata yang diterima customer itulah yang sebetulnya branding. Ya, nah pertanyaan saya ke Mas Rifki adalah apa yang bisa kita pelajari dari kesimpulan atau keywords dari Pak Bambang tadi, kekhasan, keunggulan, dan keistimewaan dikaitkan dengan cara Mas Rifki melakukan branding. Karena bagi saya, kalau brandingnya Mas Rifki, bagi saya ya, high quality product. Karena lihat aja di IG-nya Instagram-nya. Saya sudah share di chat ya teman-teman yang menyimak di Zoom ini. Instagram-nya Mas Rifki ini menurut saya luar biasa gitu. Udah pasti fotonya pakai drone udah pasti gitu. Pokoknya bagus-bagus semua deh. Saya tertarik dengan masjid. Ada masjid juga Ramli Mustafa yang keren banget ya pokoknya. Terus nanti teman-teman lihat sendiri deh di IG-nya itu bagus. Nah, kembali pertanyaannya ke Mas Rifki dan monggo juga nanti kalau setelah Mas Rifki, kalau Pak Bambang mau menambahkan, bagaimana nih branding dikaitkan dengan kekhasan, keunggulan, keistimewaan. Bagaimana Anda melakukan branding itu? Gitu aja Mas Adi. Ya, terima kasih Pak Gatot. Silakan mungkin Mas Rifki dulu ya. Oke, ini pertanyaan susah-susah gampang. Jadi kalau dikaitkan kekhasan dengan apa yang sudah dilakukan gitu ya, sebenarnya saya punya 2 ya. Apa yang dilakukan selama itu 2 ketika saya membranding diri saya pribadi sebagai content creator, videographer dan fotografer mengenai kota. Lalu saya juga di bisnis yang saya dalami itu branding mengenai memang bagaimana how to filming di industrial with proper with proper process gitu ya. Kenapa? Karena memang kami punya tim yang berpengalaman seperti itu. Jadi tapi 2 ini saling berhubungan, saling berkaitan, yaitu mengenai kreativitas. Yang pertama, ketika saya membrandingkan diri sebagai content creator, saya melakukan itu dengan konsisten, Pak. Jadi kekhasan itu dilakukan berulang-ulang dan konsisten. Kenapa? Karena saya tidak membangunnya dalam waktu setahun 2 tahun, tapi saya membangunnya lebih dari itu, mungkin sekitar 5 tahun ya. Saya 5 tahun membranding diri saya sebagai content creator kota Jakarta saat ini dan arsitektur. Itu yang dari pribadi saya. Lalu yang kedua untuk branding dari company itu sudah saya lakukan sekitar 4 tahun yang lalu ketika saya masih ada di Pertamina. Ketika saya bekerja di Pertamina, saya di situ udah ngajar fotografi untuk di Pertamina, udah ngajarin gimana cara bikin konten. Dan ini berkaitan, kenapa? Karena teman-teman di kantor itu tahu kalau di luar kantor itu saya punya kehidupan yang kedua gitu sebagai konten kreator kota. Sehingga teman-teman bahkan VP Korsek pada saat itu meminta staffnya semua untuk mengikuti apa yang istilahnya ada kelas ya, waktu itu ada kelas mengikuti sebagai learning hours, how to make a content di dalam sosial medianya PHE. Nah, sebagai salah satu bukti, nanti kalau Bapak-Bapak buka Instagramnya PHE itu, ini sebagai salah satu bukti aja ya, Instagramnya PHE,
Nanti Bapak lihat di Instagram PHE itu ada following tuh, ada following. Nanti Bapak lihat di followingnya biasanya kalau company atau salah satu korporasi kan kayak Pertamina biasanya yang di follow itu anak perusahaan ya, anak perusahaan, mitra perusahaan atau lembaga institusi. Tapi di situ ada tiga personal yang di follow oleh PHE. Yang pertama Ibu Nike selaku Direktur Utama Pertamina, terus yang kedua Pak Jokowi selaku Presiden, yang ketiga saya. Nggak tahu kenapa saya di follow sama akun sebesar PHE gitu ya, kantor saya dulu, saya nggak tahu kenapa saya di follow sama dia. Saya nggak kenal sama adminnya, saya nggak kenal siapa, cuman itu udah lama mereka follow saya. Jadi kenapa saya bilang branding itu susah gampang, karena harus ada konsisten Pak, ada kata-kata konsistensi di dalamnya. Berulang kali memperkenalkan produk itu ke masyarakat, bukan hanya calon customer, tapi ke semua orang, siapapun, worldwide, karena sosial media itu worldwide. Kira-kira seperti itu Pak Bambang, mungkin mudah-mudahan menjawab gitu ya. Monggo gitu aja Pak Bambang, Mas Adi. Masih mute, Mas. Pak Bambang mungkin mau menambahkan? Ya, saya sih sepakat ya sependapat dengan Mas Riki ya, masalah branding dengan tadi. Jadi branding itu dalam pemahaman saya itu adalah apa yang ditangkap klien, pelanggan kita tentang keunggulan, kekhasan, dan keistimewaan itu. Itu yang ditangkap itu jadinya jadi branding. Jadi kita di dalam kita tadi men-shipping apa itu service kita, layanan kita atau produk kita itu kan harus apa sih yang unggul dari ini, apa sih istimewanya, apa sih khasnya dari benak kita. Dan kemudian apa yang ditangkap pelanggan kita, itulah yang menjadi branding sebenarnya. Itu yang menjadi branding sebenarnya. Jadi ditangkap apa? Kalau betulnya ketemu Pak Gatot, orang, apa sih kalau, coba tolong sebutkan dengan 2 kata Pak Gatot itu apa? Itu branding. Kalau kita misalnya apa? Coba sebutkan, Pertamina itu apa? Dalam 2-3 kata. Wijaya Karya itu apa? Dengan 2-3 kata. Itu adalah branding dalam pemahaman saya. Dan branding itu adalah harus direncanakan keunggulan yang ingin ditonjolkan itu apa, berangkat dari kita sendiri, kemudian setelah dengan berupaya itulah yang mau ditangkap. Kita sebut sabun lak, pasti orang tahu lah sabun kecantikan kan gitu. Jadi si pembuat ya sudah membuatnya seperti itu, yang ditangkap orang tangkapannya ya juga seperti itu. Yang celaka itu yang apa yang ingin orang ingat pada kita ternyata beda itu. Nah, itu masalah itu namanya. Itu masalah. Jadi kalau menurut saya begitu Pak Gatot. Ya, makasih Pak. Iya, luar biasa nih Pak Gatot. Terima kasih juga telah memancing untuk mengembangkan diskusinya. Baik, Pak Gatot, ini waktu sudah jam berapa nih? Sini 10:30. Kita masih ada waktu sampai jam berapa Pak Gatot? Mungkin 10 menit lagi. 10 menit lagi, oke. 10 menit kayaknya masih bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi. Atau saya masih boleh tanya Pak? Pak Zul, silakan Pak Zul. Saya mau tanya untuk Pak Rifki ya. Pak Rifki, kalau proses kreatif itu setahu saya biasanya diawali dari dalam diri sendiri gitu ya. Kalau saya melihat semacam penulis, begitu juga untuk teknologi, Bill Gates itu juga awalnya sendiri, mungkin kemudian ditemani oleh Steve Ballmer dan seterusnya itu. Jadi awalnya itu berupa 1 orang, 2 orang, dan seterusnya. Nah, untuk Mas Rizky ini saya mau nanya, apakah awalnya itu saat bekerja Pertamina kemudian hendak mendirikan usahanya ini, apakah sudah berupa tim atau masih sendiri, dan sekarang kalau udah berupa tim itu personelnya kira-kira udah ada berapa gitu? Untuk Mas Rizky ya, makasih. Oke, makasih Pak Zulkarnain. Jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan tadi Mas Bill Gates gitu ya, bikin Microsoft itu, sebetulnya kan dia punya yang tadi, saya agak mundur sedikit ya mengenai visi kreativitas itu. Memang ketika kita mempunyai visi, pasti di situ ada problem dan ada solusi gitu. Dan ada wave gitu, dan ada istilahnya di sisi lain ada yang namanya kreativitas timbul karena istilahnya dipush ya, dipaksa gitu. Itu biasanya kalau orang yang terpaksa tuh, yang kepepet tuh
timbul kreativitas tuh macam-macam tuh. Itu juga bisa jadi. Jadi kreativitas bisa dilatih, Pak. Jadi dalam siapapun itu. Nah, terkait dengan apa yang saya jalanin sekarang, awalnya memang saya udah pada saat dalam menjalankan bisnis, sekarang saya punya tim, Pak. Tapi pada awalnya saya sendiri. Pada saat ini saya memiliki tim, dan itu tim-tim memang begitu saya mau setup bendera, tim-tim itu udah dari jauh-jauh, udah dari dulu saya udah incer bahwa saya mau masukin ini. Kenapa? Karena mempunyai frekuensi yang sama. Ketika mempunyai frekuensi yang sama, kita lebih enak untuk bekerja ya. Kenapa? Karena memang ini kan niche ya. Ini memang spesialis. Ketika saya harus hire videographer saya itu dulu ex orang offshore, ex orang ONWJ. Nah, ada satu lagi videographer saya itu orang selam bersih, orang offshore juga, yang sekarang kebetulan lagi di Australia, lagi di Santos, tapi ada backupnya. Jadi beberapa tim itu juga kita saling istilahnya saling mengisi lah gitu ya, dan mereka partner lah, istilahnya partner gitu ya. Partner. Dan satu lagi ini juga terkait dengan visi. Kebetulan kemarin ada salah satu perusahaan swasta lokal, Pak, terkait dengan electronic vehicle charging station. Mereka dibikinkan branding gitu ya, dengan dia bilang duitnya nggak gede. Oh, nggak apa-apa buat saya, karena ini kan salah satu terobosan ya, ketika ada nanti klien kita itu maju atau growth, kita akan ada di situ, kita akan ada di istilahnya ada di sejarahnya mereka bahwa kita dulu sama-sama membantu dalam hal membesarkan salah satu masa depan gitu, yaitu charging station untuk electric vehicle. Dan insya Allah akan cepat sekali nanti berkembangnya seperti itu. Dan harus berani, Pak. Sama satu lagi konsistensi. Kalau tadi saya boleh nambahin sekali mengenai branding. Branding tidak bisa diterima oleh masyarakat kalau hanya disampaikan sesekali atau hanya beberapa kali. Tapi harus konsisten dengan message yang sama, dengan cara kreatif, dengan cara yang mudah diterima seperti itu. Sehingga itu akan gampang melekat secara jitu kepada siapapun yang memang menjadi calon customer kita gitu, Pak. Jadi sekarang udah ada tim gitu, Pak Zul, makanya kita. Makasih, Pak. Ya, makasih Pak Rifki. Ya, terima kasih penjelasannya Mas Rifki. Masih ada waktu 5 menit lagi. Barangkali masih ada yang mau disampaikan, mau komentar. Ini ada Bu Ade nih. Bu Ade masih bertahan. Bu Ade lagi di Jakarta tuh. Mungkin ada atau dari yang lain. Oke, ini masalah waktu juga. Boleh saya tambahkan aja, Mas Adi? Ya. Ya, ini mungkin sedikit ada testimoni ya. Jadi sebetulnya saya kenalnya Mas Rifki juga karena waktu itu saya juga diminta membantu PAE. Saya pernah satu bus duduk berseberangan sama Mas Adi gitu, dan saya sempat ngiri juga ya, kok enak ya hidupnya, maksudnya kemana-mana bawa kamera, dan karena bawa kamera kenalannya selalu baru gitu, jadi orang diajak ngobrol, difoto gitu. Dan saya tadi catat, jadi Pak Bambang tadi saya suka mencatat, bahkan ceritanya Mas Rifki aja tadi saya catat bahwa siapa sih yang nggak suka difoto ya. Wah, saya rasa ini hal sederhana yang memicu kreativitas gitu. Jadi menurut saya ini bagus sekali, dan terima kasih nih Mas Rifki karena sudah berbagi di malam hari ini. Dan juga saya tuh senang banget sebagai followernya Pak Mas Rifki ya di IG itu, salah satunya yang museum itu Mas, museum Kota Tua itu saya senang banget tuh, drone-nya dari atas gitu ya. Jadi runtut sekali, dan saya melihat ini kok menarik sekali ya, disajikan dengan sangat menarik. Dan mungkin nanti sedikit kalau boleh dijawab, kayak membuat museum tadi video itu perlu berapa lama gitu ya. Nah, ini testimoni dan pertanyaan. Terus testimoni saya dengan Pak Bambang ini, saya itu dulu sebetulnya nebak-nebak Pak Bambang ini benar suka buku apa enggak. Jadi kalau ada rapat dengan direksi WIKA gitu, saya selalu bawa buku gitu Mas Adi. Dan kok iya delalah gitu ya, buku itu selalu saya melihat dari segi gesturnya itu saya belum tahu Pak Bambang ini suka buku apa enggak gitu. Terus kok ya buku itu saya landing ke beliau, bukannya ke Pak Tumiana atau ke Pak Bintang Perbowo gitu ya. Jadi artinya
kayaknya memang orang yang suka buku itu energi positifnya keluar gitu. Jadi saya senang sekali dan saya merasa bahwa ternyata memang benar bahwa profesional ini memang harus banyak baca buku gitu. Jadi ya, baca buku itu kalau saya belajar dari Pak Niko nggak harus Anda juga baca seperti ini. Yang dilakukan Mas Adi ini juga membaca sebetulnya karena Anda membaca dari pikiran orang gitu loh. Jadi pengertian membaca itu luas gitu. Nah, mungkin kalau boleh kembali ke pertanyaannya ke Mas Rifki sebentar aja, berapa lama sih Mas membuat konten kayak Museum Kota Jakarta itu? Kalau boleh, kalau nggak rahasia. Oh, enggak, itu enggak rahasia, Pak. Prosesnya sebetulnya kalau untuk take syutingnya itu sebenarnya sebentar, cuman paling 2 jam lah ya, 2 jam. Yang lama itu belajarnya, Pak. Saya belajarnya untuk bisa nerbangin drone kayak gitu, saya perlu waktu hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Saya perlu belajar itu dari nol ya, dari nol. Itu selama 1,5 tahun. Dan alhamdulillah juga museum itu kan karena ini ya Pak, jadi kalau kita di bisnis tuh saya udah tanemin dari sekarang, gimana sih kita berbisnis juga nolong orang lain. Jadi museum itu sebetulnya nggak berbayar, museum itu saya kasih gratis. Kenapa? Karena memang sebagai edukasi kepada masyarakat, dan pada saat pandemi tutup kan museum udah lama tutup juga, sehingga membangkitkan awareness untuk yuk kita sama-sama ke museum gitu. Ada hal lain yang memang kita bisa belajar dari kunjungan museum. Kira-kira gitu Pak Gatot. Oke. Baik, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Mas Adi. Ya, baik. Kalau saya nanya boleh ya? Oh, boleh dong. Saya mau nanya sama Mas Rifki. Menarik ini. Boleh Pak. Jadi gini ya, ini bidang Anda itu luar biasa ya. Satu, saya harus katakan appreciate ya, bukunya bagus itu ya. Jadi yang menggelitik dalam berkarya, apakah Mas Rifki atau Bro Rifki itu atau panggilannya apa ini, mengikuti minat hati tertentu, karena ada suatu ketertarikan pada bidang tertentu. Kan bidangnya banyak sekali nih ya. Kalau kita ngomong videografi, fotografi kan bidangnya banyak sekali gitu. Apakah masalah bidang heritage, masalah pemandangan, masalah kehidupan sehari-hari, masalah seni, masalah apa, banyak sekali. Dan pastilah Mas Rifki tahu itu. Atau berdasarkan demand. Karena ada yang minta, ya kami layani Pak. Itu pertanyaannya. Berdasarkan minatnya sendiri, yang terasa dari tuntutan jiwa sendiri, waduh kalau saya berkreasi di bidang ini tuh, wah saya happy, senang gitu. Atau kalau demand itu kan ya karena itu di demand, karena ada market, kita harus penuhin itu ya. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Betul. Jadi kalau ini saya boleh jawab Pak Bambang, kalau secara feel gitu ya, secara feel kita bekerja, kepuasan bekerja, memang ini cita-cita saya dari kecil Pak. Jadi memang sebelum masuk Pertamina pun saya udah targetkan bahwa setelah selesai dari Pertamina ya saya nggak jadi karyawan lagi, jadi vendornya gitu ya. Jadi mitra Pertamina gitu sekarang kan. Nah, terkait dengan demand, justru apa yang kita lakukan itu membuat calon customer atau klien itu memiliki referensi demand gitu, memiliki referensi bahwa kalau aku mau ngerjain industrial, aku mau ngerjain sesuatu yang berhubungan dengan oil and gas, construction atau apa, aku ke Mas Rifki aja deh. Kenapa? Karena lu pengalamannya udah 10 tahun gitu. Dan di sisi lain dia juga konten kreator kota gitu. Bisa dibilang bisa menyampaikan message atau value yang terhadap satu kota terhadap masyarakat. Jadi itu saling berkaitan Pak sebetulnya antara passion dan juga demand. Bahkan yang tadi kalau kenapa kota tua itu menarik, itu saya mencoba untuk menciptakan demand Pak, menciptakan demand di industri lain untuk menggunakan hal yang serupa, karena memang lebih real dan istilahnya lebih menarik untuk orang mau nonton tuh lebih betah gitu ya. Itu kalau bisa dibilang dua hal yang berkaitan gitu Pak Bambang. Kira-kira begitu. Sedikit ini aja berkomentar karena saya lihat nih di dua layar saya ada Mas Rifki, terus Pak Bambang dengan backgroundnya Matindog ya Pak Bambang ya. Nah ini in the future nih bisa menjadi kliennya Mas Rifki ini karena sama-sama industrial nih. Karena Pak Bambang kan ahlinya membangun itu pabrik yang di belakangnya Pak Bambang itu dibangun beliau Mas Rifki. Jadi one day it could be
your client. Amin. Atau sudah mungkin jangan-jangan. Udah Pak, sebetulnya Wika itu udah jadi klien saya tapi pakai bendera yang lain itu waktu itu pernah. Alhamdulillah. Tapi bendera yang ini belum, jadi boleh Pak Bambang kalau mau hire monggo silakan dengan hati. Tapi saya share YouTube-nya ya, boleh deh. Itu hasil-hasil karya yang dikerjakan. Masya Allah. Gitu. Oke, silakan Pak Mas Adi. Sorry. Iya. Baik, karena mungkin karena keterbatasan waktu, Pak, kita mungkin akhiri aja dulu ya untuk sesi ini. Terima kasih Pak Bambang yang telah menguraikan dengan begitu lengkapnya. Boleh diawali tadi dari pemahaman judul aja saya sudah keren, ternyata itu maksudnya tadi ya, antara shipping dan delivery itu aja menjadi ini maksudnya bahwa kreativitas itu biarkan tidak ada jaminan bahwa dia akan mencapai sukses, tapi yang penting lakukan, jalankan, di tengah jalan nanti akan ada jalan lain yang disitulah kreativitas itu akan terbangun. Dan sharing dari Mas Rifki yang begitu menginspirasi, tidak hanya sekedar teori, sudah langsung dibuktikan bahwa kreativitas dalam berkarya apa yang menjadi selama ini dijalankan oleh Mas Rifki ini membuat bukti bahwa keberhasilan itu kesuksesan dan dikawinkan tadi dengan branding terhadap personal branding ini menjadi sebuah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Saya rasa itu mungkin closing dari saya, Pak Gatot, dan dari saya sebagai moderator saya kembalikan kepada Pak Gatot sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini luar biasa ya, kita sudah bisa berdiskusi. Terima kasih Mas Adi Kurnia sudah bersedia menjadi moderator ya, semakin hari semakin handal ini moderator kita karena dulu memoderasi, sekarang membaca bukunya Pak. Jadi sebetulnya beliau ini mengakui bahwa tidak suka buku, tapi karena jadi moderator baca juga bukunya gitu ya. Alhamdulillah Pak. Jadi ini saya senang sekali dan ini sebetulnya bentuk yang sangat ideal. Jadi kalau bisa ada moderator, kemudian ada guest dan juga ada reviewer. Dan yang lebih penting sebetulnya apa maknanya ini bagi kita untuk kita implementasikan supaya literasi kita mengenai manajemen atau leadership modern itu terus-menerus kita update gitu. Demikian teman-teman, kalau saya ada salah, saya mohon maaf dan mudah-mudahan kita lanjut pekan depan Pak Budi Raharjo akan membahas the long tail-nya dari Chris Anderson. Ya mudah-mudahan ini saling terkait satu sama yang lain. Makasih Pak Bambang sebagai reviewer, bagus sekali. Mas Rifki sangat menginspirasi, mudah-mudahan anak-anak muda ini semua kayak Mas Rifki ini loh. Ya udah pokoknya harus berkreasi gitu ya. Karena kalau kita bilang fotografer, banyak fotografer, tapi yang gimana? Segmented, yang niche, ya kayak Mas Rifki ini. Jadi kalau urusan industrial hanya ada satu nama, Rifki, gitu ya. Seperti itu gitu. Terima kasih teman-teman, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.